Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kawan-kawan semua? Semoga tetap semangat dan tetap senyum ya. Khususnya ini mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir yang mungkin galau gitu ya. Tenang, di sini kita kembali lagi ke KTPku atau kupas tuntas penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jadi eh, bagi kawan-kawan yang berada di manapun berada ya, di mana kampusnya itu ada kebijakan untuk menghapus skripsi saat pandemi, wah alhamdulillah ya, bersyukur gitu ya, bersyukur. Cuma kalau nggak dihapus, artinya tuh skripsi tetap ada, maka eh, tidak takut ya kan, kita akan hadapi. Karena gimana terus kalau misal nggak boleh ke lapangan, gimana terus ini itu ya. Eh, Jangan mikir macam-macam, yang penting dikerjakan ya. Oke, makanya ini saya bikin judul skripsi saat pandemi, asyap atau ambyar ya. Ternyata ambyarnya saya ilangi ya. Jadinya asyap gitu. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe, share ya kalau suka. Kalau nggak suka ya suka-sukain. Langsung saja daripada kebanyakan cakap. Kita buka isinya. Oke. Ini kayak sirkus ya, kita santai ngobrol gitu ya. Nanti kalau mau ditanya-tanyakan juga boleh, kawan-kawan bisa nanya di komentar maupun di chat pribadi ya. Oke. Ini moto saya, numpang lewat, permisi ya. Ini usahakan tetap senyum, jangan sampai cemberut. Itu prinsipnya hidup saya ya. Sumber gambar Google. Jadi kita akan bahas dua hal, yaitu yang boleh atau yang bisa dipilih atau dilakukan. Yang kedua adalah yang pertama yang nggak boleh atau yang nggak bisa dipilih dilakukan. Yang kedua adalah yang boleh dipilih atau bisa dilakukan ya. Artinya dalam konteks skripsi begitu. Oke, ini yang nggak boleh dilakukan ya kawan-kawan. Yang pertama jelas kawan-kawan nggak boleh nggak ngerjakan skripsi ya. Ini bagi yang kampusnya asosiasinya kampus yang ini ya, tetap skripsi ya. Nggak boleh nggak ngerjain, harus kerjain. Semangat, nanti dibimbing ke jalan yang benar. Jadi skripsi itu ya memang sweet ya, bukan sweet ya, begitu. Kemudian yang kedua, nggak boleh juga itu menyerah ya, menyerah di tengah jalan itu kayak kata kita pernah dengar ya. Walaupun di PHP dosen misalnya janjian bimbingan online gitu ya, lewat WA atau apa, tapi ternyata kan ada tuh meme-meme tuh. Nanti bentar lagi ini, oh ya ini ya, ternyata enggak, terus enggak masalah, jangan menyerah ya. Ini jangan menyerah ya. Kalau menyerah ini silang ya. Ya, ini enggak boleh juga. Yang ketiga adalah jangan takut nanya. Malu bertanya, jelas sesat di jalan. Berarti kalau enggak nanya nggak bisa misalnya. Kalau banyak nanya, malu-maluin, oh itu salah. Kalau jangan takut nanya ya, terutama nanya sama dospem ya. Baru nanya saya nanti. Ini juga nggak bisa dilakukan. Kemudian ini yang ekstrim lagi, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl G, replace all, ya, selesai ya. Senang kita ya senang. Itu nggak boleh juga, alias comot skripsi orang karena sudah pusing, 7 keliling langsung mencari jalan pintas alias jalan tikus, nggak boleh juga ya. Ini dilarang. Karena apa? Ya, karena mau ketawa takut dosa ya kan. Yang selanjutnya beli skripsi. Wah, mentang-mentang ada ini pundi-pundi terus beli skripsi. Ingat guys, skripsi itu karya monumental ya. Kalau bisa tuh kita kerjakan sendiri. Kalau beli itu berarti ada yang jual ya kan, nggak nyambung. Yang terakhir adalah frustasi lalu gitu ya, itu juga dilarang. Oke, kita hapus dulu guys. Ini ya. Itu ya, nggak boleh ya. Ada 6 hal itu nggak boleh dilakukan. Nah, sekarang kita mau bahas yang boleh dilakukan ya, yang boleh dilakukan. Nah, oke. Yang boleh dipilih atau dilakukan banyak sekali ya, hampir semuanya
bisa dipilih atau dilakukan. Jenis-jenis penelitiannya loh ya. Begini, kalian ini kan baru aja ada SKB 4 menteri gitu ya, artinya, semakin panjang libur kuliah, libur sekolah ya, kecuali di zona hijau ya, zona hijau. Kalian berada di zona mana? Atau zona nyaman ya? Mungkin karena sering rebahan ya kan? Jadi intinya sebenarnya, penelitian kalau kita kategorikan jadi 2 ya, secara umum ya, meskipun nanti ada yang lain gitu ya, penelitian kuantitatif dan kualitatif, itu sebenarnya semuanya bisa dipilih, cuma ada beberapa catatan misalnya untuk penelitian kuantitatif ya, di sini untuk kan ada 2 eksperimental, artinya di situ ada treatment, ada perlakuan gitu ya, ada kelas eksperimen, kelas kontrol, misalnya itu dalam bidang pendidikan ya, itu, bisa, tetapi itu dengan catatan di zona hijau. Ketika berada di zona merah, orange, atau kuning, ya artinya itu ada hati-hati sampai stop gitu ya. Kalau di lampu merah itu, ini nanti dulu ya eksperimental tuh karena melibatkan, more than people ya in some place gitu. Jadi enggak, bisa, tetapi masih bisa memungkinkan maksudnya itu di zona hijau. Artinya ada mau desain yang, seperti apa gitu ya, eksperimen penuh misalnya itu boleh juga. Tetapi kalau kita berada di zona selain hijau, itu maka kita bisa pilih yang non eksperimental ya, artinya, tanpa treatment. Misalnya di sini ada deskriptif, kuantitatif, berarti kita cukup, selama Covid ini kan meskipun anak-anak nggak ke sekolah misalnya ya, ini di bidang pendidikan, nggak ke sekolah, tapi mereka tetap, belajar kan, terutama banyak tugas ya dari guru. Nah itu kan nilai itu, jadi nilai. Bisa aja itu kita telepon minta kontak, gurunya kemudian kita telepon gitu ya. Kemudian kita hitung secara deskriptif, kuantitatif, statistik deskriptif kan ada, cukup sampai di statistik deskriptifnya saja, itu bisa ya. Pasti, itu menghindari kontak dengan banyak orang. Intinya non treatment ya, tanpa perlakuan. Kemudian kita tentu bisa juga pilih yang namanya survei ya. Ini bisa pakai angket atau kuesioner, itu bisa kita pakai Google Form misalnya. Kemudian, angket itu nanti ini ada yang sudah baku ya, nanti ada yang sudah baku misalnya angket minat gitu ya, angket minat, kemudian angket angket motivasi gitu ya, motivasi. Nah, tulisan saya memang bagus. Itu ada yang sudah baku, ya nggak mungkin kita ahli psikologi ya, misalnya kita jurusannya lain psikologi, maka sebenarnya yang, berhak membuat angket itu adalah sebenarnya dari psikologi karena mengenal betul gitu ya. Nah, itu sebenarnya sudah ada di jurnal-jurnal ya. Nah, ketika perpustakaan tutup juga, jangan, eee, kecewa karena justru dari jurnal-jurnal itu kita bisa jurnal-jurnal ya tentunya jurnal yang bereputasi atau jurnal, nasional yang terakreditasi ya, baik Sinta gitu ya. Nanti bisa kalian tanya-tanya langsung ke kontak kalau mau alamatnya, tetapi nggak saya share di sini. Ini bahas aja. Jadi itu bisa, kalau apa, sudah baku itu bisa ya, sudah baku atau kita buat, semacam survei gitu ya, kuesioner, misalnya di bidang pendidikan kita bisa, bagaimana respon atau bagaimana minat belajar siswa gitu ya, ketika masa pandemi ini, ataukah bosan ataukah justru semangat karena banyak, waktu yang, itu ya, bisa dimanfaatkan untuk nyaman tuh, atau seperti apa. Begitu pula kita bisa pilih, penelitian non eksperimental yang korelasi di sini. Jadi mau lihat pengaruh maupun lihat, hubungan gitu ya. Misalnya di sini mau melihat pengaruh minat, minat baca terhadap hasil belajar, saat pandemi misalnya. Ada kata-kata pandemi juga enggak masalah ya, karena memang kita situasinya lagi seperti itu. Artinya di situ cukup buat angket, yang sudah baku gitu ya, angket minat yang sudah baku, kemudian kita minta, calling, ibu atau bapak guru gitu, tentang hasil belajarnya itu, kemudian kita hitung secara, apa namanya, secara kita uji uji hipotesis ya,
Itu bisa, nanti uji hipotesis ada di bab lain di KTP-ku juga. Saya lengkap nanti, tapi proses. Itu bisa, jadi bisa dipilih juga. Jadi untuk melihat pengaruh, yang pengaruh tetapi tidak melakukan treatment ya, tidak melakukan, apa namanya, perlakuan gitu ya, tidak melakukan perlakuan. Ngomongnya ribet. Intinya, yang langsung cuma ambil angket gitu ya, sama, calling guru itu kan meminimalisir, artinya kita mendukung pemerintah juga untuk menghabisi si Covid ini. Itu ya, itu untuk yang penelitian kuantitatif artinya bisa, eksperimental itu bisa memungkinkan di zona hijau ya, yang tapi kalau yang berada di luar zona hijau kita bisa pilih yang non eksperimental. Sedangkan untuk yang penelitian kualitatif, wah tentu ini sangat, memungkinkan sekali karena ingat ya kualitatif ini kan layarnya, apa namanya, setelah si kuantitatif ya, jadi kualitatif ini lebih fleksibel ya, eee artinya sangat memungkinkan di masa-masa seperti ini. Misalnya deskriptif kualitatif ya, banyak hal misalnya kita bahas tentang misalnya di pendidikan ya, kedisiplinan belajar, kemudian, kecemasan siswa belajar misalnya, kemudian, minat siswa belajar dan seterusnya ya, tetapi itu aja. Kayak gitu aja judulnya pun kalau kualitatif itu kan fleksibel ya, tentatif, fleksibel, diharapkan membuat suatu teori atau temuan baru di ujung ya, kayak gitu. Kalau kuantitatif kan, harus berdasarkan teori ya, begitu. Kita juga bisa pilih di sini selain deskriptif kualitatif ya, ini jelas lawannya yang kuanti, kalau kuanti itu yang angka-angka, nilai rata-rata gitu ya. Kemudian, skewness-nya seperti apa, kurtosisnya seperti apa, terdistribusi normal nggak, artinya data itu mengumpulkah atau menyebar seperti apa, kita terjemahkan seperti itu. Tetapi kalau kualitatif kita lebih banyak ke deskripsi, narasi ya, narasi, uraian gitu ya. Ya, lebih mendalam ya, kata-kata. Kemudian kita bisa juga pilih yang etnografi ya, ini yang marak juga kalau kampus, kawan-kawannya misalnya, visi misinya tentang, kearifan lokal bisa ini pakai etnografi ya, etno itu budaya, grafi tulisan, jadi tentang budaya. Kalau misalnya di matematik ada etnomatematik, jadi, budaya yang ada ini unsur konsep matematikanya misalnya. Eee, jadi ini sangat memungkinkan. Kenapa? Karena misalnya kita ambil contoh aja ya, kebetulan saya di, Kalimantan Selatan di Banjar, misalnya etnomatematik, eksplorasi eksplorasi, apa namanya, eksplorasi konsep matematik, pada etnomatematika kain khas Sasirangan misalnya, atau eksplorasi konsep matematika pada bangunan atau rumah adat Banjar misalnya. Cukup kita minta izin ke tokoh masyarakat, kemudian kita amati di situ, kita observasi, kemudian kita juga bisa wawancaranya, nggak harus langsung ketemu dengan tokoh itu, kemudian, lewat telepon bisa ya, tetapi kita tentunya kita buat dulu pedoman wawancaranya juga. Kita bisa itu teliti ya, konsep apa aja yang ada di misalnya di, makanan khasnya, misalnya ada di, apa namanya, kain khasnya misalnya, bahkan sampai di, apa namanya nih, tempat-tempat ibadah juga bisa ya, asal itu bangunan yang unik, yang memang budaya asli gitu ya, bisa bisa pakai etnografi. Kemudian ada juga di sini studi kasus, ya cukup dengan tanya-tanya, telepon, kedisiplinan belajar misalnya, kedisiplinan belajar siswa kelas, ini gitu, saat Covid misalnya. Atau ya itu tadi, kedisiplinan itu tadi, artinya dia belajar nggak sih gitu. Itu bisa kita studi kasus dalam titik 2 gitu ya, kedisiplinan atau apa. Itu bisa, jadi banyak sekali atau etnometodologi, artinya di sini mulai dari kritik, ini cocok untuk yang sosial ya, mulai kritik, kemudian ada suatu fenomena sosial, misalnya di sini listrik naik misalnya, ini yang di luar pendidikan ya, bisa, kemudian listrik tiba-tiba naik, atau ada fenomena
sosial apa gitu ya. Termasuk yang ada di COVID ini, selama COVID nih bisa itu pakai metodologi. Artinya bisa cross, multi metode ya di situ. Kemudian ada juga sejarah ya, sejarah ini, tentu ini misalnya kalian, sudah bosan di rumah misalnya, terus cari udara tentunya dengan tetap, ini ya, apa namanya, protokol kesehatan, kemudian kita mengamati bangunan sejarah gitu, kita laporkan ya, semacam penelitian juga sama, tetapi harus ada panduannya juga apa yang mau diteliti di situ, bisa juga. Kemudian kita uraikan ya, kita narasikan. Ada juga grounded teori ini cukup bagi yang berpengalaman saja ya. Jadi seperti itu. Eee, intinya adalah intinya adalah ini sebenarnya, tergantung APD-nya ya. APD-nya itu kalau di mana Bro, ini di mana nih, di apa ini, di mana, di COVID ini kan alat pelindung diri, tapi di sini APD-nya lain kita. Ini, alat pengumpul data ya, alat pengumpul data. Alat pengumpul datanya itu banyak hal ya, di sini ada kuesioner misalnya, ada angket yang sudah baku tadi, ada pedoman wawancara gitu ya, itu bisa. Artinya yang seminim mungkin kita, collected, people, in, in one place gitu ya, itu bisa dilakukan. Terus juga kita, kalau menurut Sugiono itu kan, Profesor Sugiono itu kan bisa kolaps ya, tidak hanya di YouTube yang kolaps, tetapi di penelitian pun bisa kolaps antara kuantitatif dan kualitatif dengan catatan ada 3 itu, baca bukunya Sugiono ya. Oke, itu kawan-kawan artinya banyak pilihan yang bisa, banyak, apa option ya, banyak, peluang yang bisa diambil kawan-kawan yang berjuang di skripsi tugas akhir. Eee, banyak hal yang bisa dipilih ya di sini, jangan khawatir. Terus bagaimana itu, kalau bisa dihilangkan ya. Terakhir, kalau masih sulit, hubungi dosen pembimbing atau dospem, bisa juga hubungi saya. Oke, sekian penjelasan dari saya, semoga tetap ini menginspirasi, tetap semangat, senyum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.